Ini dia, untuk desain bagian belakangnya ini cakep banget sih. Tapi kita lihat bagian depannya dulu. Suplemen TV Fashion. Assalamualaikum cuy, kembali lagi di channel ini, dan seperti yang bisa kalian lihat di sini ada banyak banget paket dari brand lokal. Jadi langsung aja tanpa cangcing langsung aja kita mulai unboxingnya. Kita mulai dari mana ya? Yang paling atas ini dulu kali ya. Iya, oke. Yang pertama di sini ada dari Hitch. Di sini ada nama brandnya ya, Hitch gitu. Untuk packaging luaran ini seperti biasa sih, standar gitu, nggak ada yang spesial. Jadi langsung aja kita buka dalamnya. Dan di sini ada dua package yang gue dapetin, dan di sini sangat premium sih untuk packaging dalamnya. Di sini ada kayak semacam zip bag gitu yang bisa dipakai ulang, dan ini menurut gue cukup premium sih untuk packaging bagian dalamnya kayak gini cuy. Jadi kayak gini untuk packaging bagian dalamnya. Jadi langsung aja kita buka yang ini dulu kali ya. Oke, ini dia, di dalamnya ada plastik lagi kayak gini. Jadi ini saran gue aja sih, karena menurut gue packaging kayak gini tuh menurut gue udah bagus banget sih, udah premium banget. Jadi mungkin untuk plastiknya ini menurut gue nggak usah sih, karena ya hitung-hitung mengurangi penggunaan plastik lah ya, biar hitung-hitung peduli lingkungan gitu cuy. Jadi ini saran aja buat mungkin plastiknya ini bisa dihilangin. Jadi ini dia yang gue dapetin, dua t-shirt itu. Langsung aja kita buka cuy. Terus untuk yang kedua tuh kayak gini untuk t-shirtnya. Jadi kita bahas dari yang pertama ini dulu. Jadi untuk t-shirt yang pertama ini ada tulisannya Hitch Official. Untuk desainnya ini minimalis ya. Jadi untuk desainnya cuma ini aja di bagian depannya, Hitch Official, dengan tulisan yang cukup basic gitu, minimalis. Dan bagian dalamnya sini kosong, nggak ada apa-apa. Jadi untuk desainnya kayak gini cuy. Untuk material sablonnya ini pakai plastisol screen print gitu. Dan untuk material kaosnya ini pakai cotton cabbage 30S. Tapi cotton cabbage 30S nya ini menurut gue agak beda sama brand biasanya cuy. Karena menurut gue ini untuk material 30S nya tuh kayak lebih apa ya, bukan yang lemas-lemas banget gitu loh. Jadi untuk siluet oversize nya tuh bakal kelihatan gitu cuy kalau dipakai. Oh ya, untuk cuttingannya ini oversize ya. Jadi untuk detailnya di sini ada tagnya Hitch gitu kayak gini. Ini pakai pastelsol juga, screen print. Dan untuk size-nya di sini ada size tag woven gitu cuy. Di sini gua pakai size XL. Nah, yang gua bingung adalah biasanya kalau cuttingan oversize tuh biasanya gue pakai M tuh udah kerasa gede banget gitu, tapi ini gue pakai size XL. Jadi mungkin saran aja untuk Hitch, mungkin untuk size oversize tuh bisa ditingkatin lagi lah ya. Jadi mungkin size XL tuh harusnya ini lebih gede dari ini sih harusnya kayak gitu. Jadi untuk jahitannya di sini cukup rapi. Di bagian lengan sini udah rapi, di bagian kerah udah rapi. Nah, ini nih ada jahitan yang kurang rapi di bagian bawahnya kayak gini. Jadi saran aja buat Hitch, untuk jahitannya mungkin bisa dirapiin lagi kayak gitu. Untuk yang pertama t-shirtnya. Terus untuk t-shirt yang kedua, tuh kayak gini ya. Ini menurut gue lebih minimalis, tetap minimalis konsepnya, tapi untuk desainnya tuh kayak lebih colorful aja gitu sih. Dan di bagian depan sini untuk desainnya ada tulisan apa nih, HTAESO. Ini maksudnya Hitch cuy. Biasanya tuh kayak dibolak-balik gitu cuy. Jadi kayak ya cukup unik lah ya untuk desainnya kayak gini, cukup colorful. Dan untuk materialnya ini sama, pakai plastisol screen print untuk sablonnya. Dan untuk material kaosnya juga masih sama, pakai cotton cabbage 30S. Untuk detailnya di sini, untuk jahitannya di keras ini ada kayak benang yang berjuta gitu, satu helai kayak gini. Terus kalau di bagian lainnya menurut gue udah cukup rapi sih. Jadi ya gitu lah ya. Untuk saran buat Hitch, mungkin jahitannya lebih bisa diperhatiin lagi, bisa dirapiin lagi kayak gitu. Jadi overall kayak gitu sih untuk dua kaos dari Hitch ini cuy. Kayak gini overall minimalis gitu. Jadi kalau kalian pengen cari kaos oversize yang minimalis, bisa kalian cek langsung Hitch Instagramnya itu di sini. Tadi juga kelupaan, gue dapat AirPods
case juga dari Hitch kayak gini. Jadi ini udah gue pasang, tapi di sini gue pasang ke AirPods pihak ketiga. Jadi bukan AirPods original gitu. Jadi untuk case-nya ini cukup simple, minimalis gitu. Jadi ini untuk materialnya dari menurut gue kalau nggak plastik ya akrilik ya, ini kayak transparan gitu. Dan untuk desainnya ini desainnya sama kayak yang t-shirt yang kedua tadi cuy, sama kayak yang ini. Desainnya sama kayak yang ini cuy. Itu dia untuk AirPods case dari Hitch kayak gini cuy. Atau kalian bisa cek link pembeliannya, itu adalah di sini. So ini dia fitnya pas gua pakai. Oke, ini dia untuk local brand yang pertama. Udah cukup bagus sih sebenarnya dari segi konsep, packaging, dan juga material kaosnya. Tapi mungkin tadi ada saran-saran gue, kali aja dipertimbangkan gitu ya, kali aja. Jadi itu dia untuk Hitch Official. Next, lanjut kita ke local brand selanjutnya. Di sini ada dari tulisannya ada Sheer gitu ya. Di sini untuk packagingnya ya lagi-lagi standar gitu, gak ada yang spesial kayak ini cuy. Oke, untuk packagingnya di sini ada semacam apa ini namanya ya? Bukan zip bag sih, tapi lebih kayak ya hampir sama kayak zip bag gitu, dan plastic wrap kali ya, atau apa sih namanya ini packagingnya? Ya gitulah ya pokoknya. Jadi kayak gini, ini bisa dipakai ulang sih untuk packagingnya. Jadi udah cukup bagus, nggak ada penggunaan plastiknya ya. Jadi udah cukup bagus sih untuk packagingnya kayak gini. Jadi langsung aja kita buka. Di sini gue dapat 2 kaos ya. Oke, ini dia untuk t-shirt yang pertama. Untuk Sheer ini sebuah brand baru dengan mengusung konsep streetwear. Yang unik adalah mereka tuh mengusung konsep streetwear tapi lebih ke minimalis. Jadi kalau konsep streetwear kan ya banyak lah ya brand lokal yang pakai konsep streetwear, tapi Sheer ini pengen jadi yang beda gitu dengan mengangkat konsep yang lebih minimalis gitu aja. Dan kalau dilihat dari desainnya untuk t-shirt yang pertama ini emang kesannya minimalis banget sih. Bisa kalian lihat di sini untuk desainnya. Nah, kayak gini, di depan sini ada kayak semacam tengkorak gitu cuy di sini, dan di bagian sini ada kayak mawar gitu cuy. Dan untuk sablonnya ini pakai plastisol ya. Dan untuk materialnya ini pakai cotton combat 24S cuy. Jadi ya lumayan cukup tebal sih, nggak tipis-tipis banget. Dan untuk materialnya ini juga menurut gua cukup nyaman sih sepertinya kalau dipakai. Jadi kayak nggak terlalu kaku-kaku banget juga gitu cuy. Dan cukup stretchy juga untuk materialnya. Dan untuk sablonnya ini sebenarnya udah cukup bagus, dan detailnya juga udah cukup dapet, cukup tajam. Tapi menurut gua ini saran aja sih buat Sheer. Menurut gua kayak sablonnya tuh kurang menyatu dengan kaosnya gitu loh. Kurang menyatu ke materialnya. Terus juga untuk warna hitamnya itu menurut gua kayak kurang pekat gitu cuy. Jadi kayak ada batasnya gitu loh antara sablon dengan materialnya. Jadi itu aja sih untuk saran buat sablonnya, buat Sheer ya. Next untuk jahitannya, nah ini nih yang unik nih. Jadi Sheer ini mengusung kaos dengan tanpa jahitan di bagian sampingnya sini cuy. Jadi meminimalisir untuk jahitannya. Jadi ini bakal tentu aja bakal lebih awet cuy. Terus untuk detail jahitannya atau kerapiannya di sini gua lihat udah cukup rapi sih, udah bagus banget untuk jahitannya. Ya cuy, untuk jahitannya udah cukup bagus gitu. Dan untuk detail lainnya ini tagnya pakai material woven ya, kayak gini. Jadi kita lanjut pembahasan t-shirt yang kedua. Oke, tadi ada yang kelupaan cuy. Di sini ini ada semacam stikernya gitu, dapat bonus. Oke, ini dia untuk desain t-shirt yang kedua. Untuk desainnya ini lagi-lagi minimalis gitu cuy. Di sini ada kayak semacam harimau gitu. Harimau Sumatera kayaknya sih, nggak tahu ding, so tahu banget. Jadi di sini ada logonya Sheer juga, kayak tanda panah gitu berlawanan arah. Dan di sini ada sebuah lingkaran tulisan New Generation, New Culture, New Vibes. Jadi emang yang gue simpulin dari desain ini tuh Sheer pengen berikan sesuatu yang baru gitu lah ya di dunia perclothingan. Jadi untuk materialnya ini masih sama, sepertinya pakai plastisol. Dan lagi-lagi menurut gue saran sih ini untuk warnanya mungkin bisa lebih pekat lagi gitu cuy. Karena kalau kan lihat warna hitamnya tuh bukan yang hitam banget gitu loh. Jadi kayak kurang menyatu sama warna kaosnya.
Tapi untuk di detailnya menurut gue udah cukup dapet sih, udah bagus banget, gak ada yang lebar-lebar gitu. Dan untuk material kaosnya ini masih sama pakai cotton combat 24S. Untuk detail jahitanya udah bagus sih, di bagian lengan juga udah bagus. Jadi ini dia untuk kaos yang ketiga dari Sheer. Dan kok ketiga sih, yang kedua maksudnya dari Sheer. Jadi kalau kalian tertarik sama kaos streetwear yang minimalis gitu, kalian bisa cek langsung di Instagramnya, yaitu adalah di sini, atau kalian bisa cek link pembeliannya bakal gue taruh di deskripsi di bawah sini. Dan ini dia fitnya pas gue pakai. Oke, jadi ya untuk brand yang kedua dari Sheer, 2 kaos. Oke, lanjut. Yang ketiga di sini ada dari Zebra.id. Oke, untuk packagingnya di sini udah cukup bagus sih. Di sini ada tulisan Zebra dan di sini ada tulisan Your Daily Artwear. Kayak gini cuy. Jadi itu aja untuk packagingnya, warna hitam gitu cuy. Langsung aja kita lihat dalamnya. Oke, bagian dalamnya kayak gini. Ada packaging plastik lagi cuy, kayak gini. Terus aja kita buka lagi. Gila, sejauh ini gue dapet kaos semua cuy, warna hitam semua cuy. Ini dia, untuk desain bagian belakangnya ini cakep banget sih. Tapi kita lihat bagian depannya dulu. Bagian depannya sini ada tulisan Flamingo, dan di sini ada tulisan apa nih? Tulisan kayak Rusia gitu gak sih? Untuk sablonnya ini pakai lagi-lagi pakai plastisol. Udah bagus sih sebenarnya untuk detail sablonnya. Di sini udah cukup rapi, nggak ada yang melebar juga, dan ketebalannya di sini juga menurut gua pas banget. Oke, ini dia untuk desain bagian belakangnya. Cakep banget ya sih untuk bagian belakangnya, kayak gede banget gitu loh. Dan untuk detailnya di sini juga dapat banget sih, karena kan kalau kalian lihat di desain flamingonya ini kan ada kayak bulu-bulunya gitu kan. Jadi untuk bulu-bulunya ini juga sangat jelas banget untuk detailnya cuy. Jadi untuk dari segi sablonnya ini cakep banget sih. Kita bahas desainnya. Di sini ada lagi-lagi tulisan kayak semacam Rusia gitu. Dan di sini ada tulisan Zebra.id. Dan di sini ada penjelasan mengenai desainnya cuy. Di sini ada kayak tulisan kecil gitu. Dan untuk material kaosnya ini pakai cotton combat 30S. Untuk materialnya ini sangat-sangat adem pastinya, kayak gini, terus kayak lemes gitu, dan juga sangat-sangat stretchy cuy, kayak gini. Jadi ya cakep banget sih, overall gak ada kekurangan sih menurut gue ya. Terus untuk detail lainnya di sini untuk jahitannya di bagian kerah udah bagus, di bagian lengan udah bagus, dan di bagian bawahnya sini jahitannya juga udah bagus banget cuy. Oh ya, di sini ada detail kecil gitu, ada tag tulisan Zebra.id. Jadi dia untuk kaos dari Zebra.id cakep banget. Kalau kalian tertarik dengan kaos dari Zebra.id ini, bisa kalian cek Instagramnya, yaitu adalah di sini, atau kalian bisa cek link pembeliannya di deskripsi di bawah sini. Dan ini dia fitnya pas gua pakai cuy. Ke brand yang terakhir, di sini ada sebuah paket tulisannya dari Fitlex. Packagingnya standar, lagi-lagi ada yang spesial. Jadi langsung aja kita buka packagingnya cuy. Oke, yang pertama di sini kita dapat stiker ya, kayak gini. Dan di sini gue dapat 2 artikel. Yang pertama di sini gue dapat semacam kaos ya, sepertinya lagi-lagi kaos warna hitam. Gila, gue udah banyak banget sih kaos warna hitam. Dan ini nih yang gue seneng nih, gue dapat kalau nggak hoodie ya crew neck ya ini ya. Dan yang gue suka adalah ini warna merah gitu cuy. Jadi langsung kita lihat yang ini dulu kali ya, yang kaosnya dulu. Jadi untuk sablonnya ini pakai material plastisol ya. Dan untuk plastisolnya ini cukup tebal sih. Dan di sini
ada desain lagi di bagian lengannya, ada logonya Fitlex ya. Dan kaosnya ini pakai ikatan kampret 24S, jadi cukup tebal sih. Next, untuk detail lainnya di sini ada jahitan yang cukup rapi di bagian kerannya sini. Jadi ini dia untuk kaos dari Fitlex. Oke, ini dia untuk hoodie-nya. Ini menarik banget sih jujur untuk hoodie-nya. Jadi untuk desain bagian depannya kayak gini, ini ada tulisan Fitlex. Di sini ada logonya Fitlex. Dan yang menarik adalah ini untuk material sablonnya ini pakai plastisol yang high density. Jadi kayak untuk plastisolnya tuh emang tebel banget dan kayak timbul gitu loh. Jadi kayak 3D gitu untuk sablonnya cuy. Dan untuk material hoodie-nya ini pakai cotton fleece yang gramasi 280. Dan yang unik adalah di sini untuk stitchingnya tuh emang dibuat kayak semacam menonjol gitu loh. Jadi kayak jahitannya tuh emang kelihatan banget. Gila cuy, ini panjang banget. Kayak segini. Dan untuk warnanya juga unik, pakai warna putih tapi ada kayak semacam stripe hitamnya gitu. Bawahnya sini, di sini ada 2 saku yang menyambung kayak gitu. Dan untuk di sini ada tagnya juga, ada tag Fitlex dari material woven. Bawahnya sini ini juga ada material karet, jadi sangat-sangat stretchy cuy. Jadi itu dia dari Fitlex. Langsung aja kalau kalian ditarik sama hoodie dan juga kaos ini, bakal gue taruh link pembeliannya di deskripsi di bawah sini, atau kalian bisa visit account Instagramnya, yaitu adalah di sini. Dan ini dia fitnya pas gue pakai. Silahkan kalian cobain racun-racun dari gua ini. Dan seperti biasa, kalau kalian tertarik dengan video ini, silahkan kalian klik tombol like. Dan kalau kalian gak suka video ini juga silahkan kalian kasih dislike. Dan yang terpenting adalah untuk subscribe channel ini. Dan jangan lupa untuk komen di bawah, mungkin kalian punya rekomendasi local brand yang menarik untuk direview. Jadi buat itu bisa, wassalamualaikum and see you next time.